Halo para pecinta mie goreng yang kalau mau dimakan mesti pakai sedikit kuah. Di video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film kepada all of you tentang sebuah film animasi yang berjudul All Creature Big and Small. Enak. Tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kalau ini merupakan sebuah konten spoiler. Alangkah lebih baik jika menonton film aslinya terlebih dahulu. Tetapi jika merasa nggak apa-apa dengan konten film seperti ini, maka jangan lama-lama lagi. Langsung saja kita mulai ya. Film ini dibuka dengan ditampilkannya sebuah rumah di padang gurun, di mana ada seekor binatang yang berwarna ungu, sementara mempersiapkan barang-barang, kemudian memanggil anaknya yang sementara mabar PUBG bersama teman-temannya di luar rumah. Anaknya ini bernama Vini. Ayahnya Vini berniat mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh demi mengikuti sebuah pertemuan. Kampret, apa itu? Ayahnya Vini berniat mengajak Vini untuk melakukan perjalanan jauh demi mengikuti sebuah pertemuan yang akan dihadiri oleh semua binatang, dikarenakan akan ada banjir bandang yang akan segera memenuhi bumi tempat mereka tinggal. Sempat terjadi cekcok antara Vini dan ayahnya karena Vini baru saja mendapatkan teman baru, namun ia harus segera meninggalkan mereka. Ternyata mereka sudah sering berpindah tempat tinggal yang mengakibatkan si Vini ini susah mendapatkan teman baru. Namun akhirnya Vini pun mengikuti ayahnya karena sudah dijanjikan akan dibelikan motor ninja. Mereka pun melakukan perjalanan dan akhirnya sampai di tempat pertemuan tersebut. Pertemuan itu dipimpin oleh sang raja hutan yaitu si singa, yang kemudian memberikan informasi bahwa mereka semua akan selamat dari banjir bandang tersebut dengan menaiki sebuah bahtera. Semua binatang diberikan aturan bahwa para binatang karnivora tidak boleh memangsa para herbivora dimulai dari pertemuan itu dimulai sampai nanti pada saat naik ke atas bahtera. Karena mereka sudah disiapkan pop mie, rasa soto ayam, kopi, dan juga air panas. See, I told you. And Namun para binatang terkejut karena akhir dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa yang akan naik ke atas bahtera tersebut hanyalah mereka yang namanya ada di dalam daftar penumpang. Singkat cerita, semua binatang berhasil masuk ke dalam bahtera tersebut karena berada di dalam daftar. Namun sayangnya Vini bersama ayahnya tidak berada di dalam daftar tersebut, sehingga mereka dilarang untuk naik ke dalam bahtera. Berbagai cara dilakukan ayahnya Vini, namun mereka tetap ditolak untuk mengikuti rombongan para binatang masuk ke dalam bahtera. Keesokan harinya, ketika semua binatang sementara mengantri masuk ke dalam bahtera, muncul 2 ekor griffin yang memotong barisan para binatang yang sementara mengantri, namun mereka kemudian diusir karena melanggar peraturan yang mengatakan bahwa tidak boleh memangsa para herbivora. You guys should scram before things get ugly. You asked for it! Sedangkan di lain sisi, ayahnya Vini mengatur strategi agar bisa masuk ke dalam bahtera tersebut dengan menyamar sebagai Grims. Ini nih, Grims nih. Lihai ternyata ya. Mereka berdua sengaja berbaur sebagai seorang ayah dan anak, mengikuti seekor ibu Grims dan anaknya yang akan masuk ke dalam bahtera tersebut. Anaknya ibu Grims ini bernama Lea. Nah, ibunya Lea ini memprotes ke panitia acara karena Vini dan ayahnya bukanlah bagian dari keluarga Grims. Namun sayangnya, hal itu tidak membuahkan hasil sehingga Vini dan ayahnya tetap berhasil masuk ke dalam bahtera. Ketika ayahnya Vini sementara meredam kemarahan ibunya Lea, si Lea ini menyusup ke atas dek kapal untuk melihat banjir itu datang dengan mata kepalanya sendiri. Dengan mata kakinya sendiri. Yang akhirnya menarik si Vini untuk mengikutinya. Namun sayangnya aksi mereka itu diketahui para panitia acara yang langsung mengejar mereka. Dengan ketakutan, mereka berlari menghindari kejaran si panitia acara bagian seksi keamanan yang tanpa disadari mereka telah berlari ke arah tiang penyangga kapal.
Tiba-tiba motor lasu Tiba-tiba, banjir bandang pun langsung datang menerjang Bahtera dan meninggalkan mereka. Seketika itu mereka juga langsung masuk acara TV yang berjudul Azab Indosuar. Mereka berlari sekencang-kencangnya mengejar Bahtera, namun sayangnya arus banjir yang begitu deras merobohkan tiang penyangga di mana mereka berpijak. Ketika mereka akan jatuh ke dalam air karena tiang penyangga telah roboh, datanglah para Griffin menangkap mereka. Ketika mereka akan dimakan, Finny langsung mengeluarkan kekuatan superhero-nya yaitu kentut, yang mengakibatkan mereka berhasil lolos dari para Griffin tersebut dan jatuh ke dalam semak-semak di ketinggian yang belum dicapai banjir. Karena Bahtera telah jauh meninggalkan mereka, si Leah pun mengajak Finny untuk berjalan menghindari banjir yang sudah mulai mendekati mereka. Mereka berdua berjalan, berlari, merayap, sembari tidak lupa mengabadikan momen dengan berfoto ala para pendaki menggunakan kamera mirrorless yang harganya kayak jual ginjal tetangga sebelah. Ya, karena hari mulai gelap, Finny mengajak Leah untuk membuat sebuah tempat berteduh dari ranting pohon karena mereka lupa meminjam tenda Eiger dari teman mereka. Si Leah yang masih belum menganggap Finny sebagai temannya dan masih sok jaim karena merasa dirinya adalah seekor Griffin yang tangguh, mencoba untuk membuat tempat berteduhnya sendiri untuk beristirahat. Sedangkan Vinny yang dasarnya anak gunung sejati, kemudian mempraktekkan keahlian bushcraft-nya dengan membuat sebuah penginapan yang sangat bagus dari ranting-ranting pohon yang dikumpulkannya. Malam pun tiba dan hujan turun semakin deras. Leah yang cuma berteduh di bawah sebuah daun pun harus basah karena tempatnya tersebut roboh. Dengan cukup malu, ia pun kemudian pergi ke penginapannya Vinny untuk beristirahat. Vinny sebagai tetangga sebelah yang baik hati, rajin menabung, sayang orang tua, dan tidak sombong ini pun langsung menerimanya dengan senang hati dan mereka berdua beristirahat bersama. Iya, istirahat bersama. Bukan tidur bersama yang akhirnya muncul lagunya Jamrud judul 18 bulan itu. Keesokan paginya, banjir pun sudah mencapai ketinggian di mana Vinny dan Leah beristirahat. Mereka berdua pun bersiap untuk pergi dari tempat itu, namun sayangnya para Griffin kembali mengejar mereka. Dengan susah payah mereka berlari menghindari para Griffin yang kemudian mereka diselamatkan oleh seorang apa ini? Makhluk sudah. Makhluk ini bernama Obisi dan temannya bernama Stayput. My name's Obisi. The name's Stay Put. I'm Obisi's best friend. Vinny pun berterima kasih kepada Obisi dan Stayput dan kemudian mengajak mereka bergabung untuk pergi ke atas gunung demi menghindari banjir. Di lain sisi, ayahnya Vinny dan ibunya Leah pusing tujuh keliling karena tidak menemukan anak-anak mereka. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan karena penyamaran ayah Vinny terbongkar. Mereka berdua pun bekerja sama untuk melarikan diri dari tempat tersebut demi mencari Vinny dan Leah karena sangat khawatir akan keselamatan mereka. Dengan kecerdikan ayahnya Vinny, mereka berhasil menipu para panitia seksi keamanan lalu pergi menemui sang kapten kapal yaitu Raja Singa. Namun, sang kapten kapal tidak mau menolong dan mencoba untuk memangsa ayahnya Vinny. Ini dia yang buat peraturan langgar. Tetapi dengan cepat, ibunya Leah berhasil menina bobokan sang kapten menggunakan sebuah kayu, sehingga ayahnya Vinny memutar kemudi kapal menuju gunung untuk menyelamatkan anak mereka. Sin kemudian menampilkan Vinny bersama rombongannya yang berhasil mencapai kaki gunung dan terus mendaki untuk mencapai puncak. Namun sayangnya, Leah kembali marah dan memutuskan untuk berjalan sendiri mencapai puncak meninggalkan Vinny dan kawanannya. Ketika Leah berjalan sambil menggerutu, tanpa sengaja kakinya terpeleset dan ia pun jatuh menuju dasar laut. Namun, Obisi dengan cepat menjulurkan lidahnya dan menolong Leah. Leah pun merasa bersalah dan berterima kasih karena sudah ditolong. Namun, Vinny bersama Obisi dan Stayput tidak mempermasalahkan hal itu dan mengajak Leah bergabung kembali bersama mereka. Mereka pun berjalan masuk ke dalam gua dan beristirahat di dalam gua tersebut sambil diterangi cahaya dari tubuh Vinny yang memantul ke arah kristal di dalam gua tersebut. Keesokan paginya,
Vinny yang bangun duluan dan pergi untuk mengirim surat ke kantor pos. Dikejutkan dengan banjir yang sudah mulai masuk ke dalam lorong-lorong gua. Ia pun berteriak membangunkan semuanya dan berlari menghindari banjir tersebut. Mereka berhasil keluar dari gua tersebut, namun sayangnya Obisi dan Steput jatuh dari ketinggian ke dalam banjir yang telah mulai memenuhi tempat tersebut. Dengan berat hati, Vinny dan Lea pun pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari sekencang The Flash anggota Avenger menghindari banjir yang mulai menutupi puncak gunung tersebut. Ketika mereka mulai putus asa, Lea melihat bahtera dari kejauhan, lalu Vinny mengeluarkan asap berwarna biru dari kentutnya yang membuat ayahnya Vinny dan ibunya Lea melihat mereka. Namun sayangnya, bahtera yang melaju terlalu cepat menabrak bongkahan es yang menjadi tempat berpijaknya Vinny dan Lea. Hal itu membuat Vinny pingsan karena terkena bongkahan es akibat tertabrak kapal, sehingga ia pun jatuh ke dalam air dan tenggelam. Lea yang berhasil menggapai kapal lalu ditolong ibunya, sedangkan ayah Vinny langsung melompat ke dalam air untuk menolong Vinny, diikuti dengan ibunya Lea dan juga Lea. Ini Lea sudah naik ke dalam kapal, dia keluar kembali. Di dalam air, terlihat ayahnya Vinny yang memeluk Vinny karena berpikir bahwa Vinny telah meninggal. Namun tiba-tiba, Dad. Vinny hidup kembali karena telah dihidupkan kembali menggunakan kekuatan sihir dari Doctor Strange from Avenger. Ternyata, selama ini Vinny dan ayahnya adalah makhluk hidup yang bisa hidup di dalam air. Hal itu pun baru disadari oleh mereka berdua. Lea dan ibunya yang melihat hal itu pun sangat gembira. Namun tiba-tiba, para Griffin yang dari awalnya coba memangsa mereka, kembali datang dan menangkap Lea bersama ibunya. Ayahnya Vinny yang sangat marah melihat hal itu, kemudian menyerang para Griffin dengan senjata andalannya yaitu kentut. Singkat cerita, ayahnya Vinny berhasil menolong Lea bersama ibunya. Sedangkan Vinny yang sudah sangat muak dengan gangguan para Griffin, kemudian menarik perhatian para Griffin tersebut ke dalam lorong gua yang sudah dipenuhi air sebelumnya, kemudian menjebak mereka di sana. Namun, para Griffin berhasil meloloskan diri dan mengejar Vinny kembali. Vinny yang hampir ditangkap oleh para Griffin, kemudian diselamatkan oleh Obisi dengan aksi yang sangat heroik. Obisi yang awalnya kita kira telah almarhum karena jatuh dari atas gunung ke dalam air, sebenarnya hanyalah sebuah prank dari Atta Halilintar karena ternyata dirinya adalah seekor ikan paus. Akhirnya, Vinny meminta Obisi mengantarkan Lea dan ibunya kembali naik ke dalam bahtera. Sedangkan Vinny bersama ayahnya hidup bahagia selamanya di dalam air seperti kisah hidup Hulk dan juga Black Widow. Tamat. Dari film ini kita belajar bahwa menabung akan memberikan kita masa depan yang cerah. Enggak nyambung kampriut. Jika suka dengan cerita film seperti ini, ya jangan like, jangan komen, jangan share, jangan subscribe, dan jangan lupa kabari mantan ya. Bye-bye.